Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Rahayu, NIM 2003-20073, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang mata kuliah Manajemen dan Resiko Bisnis. Adapun materi yang saya sampaikan yaitu tentang budidaya risiko dan aspek fundamental manajemen risiko. Berikut pengertiannya. Budaya risiko atau risk awareness culture adalah suatu pola perilaku semua personel atau pegawai dalam berinteraksi dan berpersepsi pada suatu organisasi yang mempertimbangkan risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan dan cara melakukan pekerjaan secara berkelanjutan. Keberhasilan mengkomunikasikan dan mengintegrasikan manajemen risiko dalam sebuah organisasi tidak terletak pada tekniknya, akan tetapi tergantung pada seluruh pegawai organisasi selaku mengambil dan mengelola risiko pada organisasi tersebut. Jumlah pegawai, karakter individu, sikap, dan keterampilan dari masing-masing pegawai yang berbeda dalam organisasi menuntut adanya budaya organisasi di mana setiap orang dituntut untuk menjadi pemimpin risiko atas setiap tugas yang diembankan kepadanya, karena setiap pegawai bertanggung jawab atas setiap kegiatan dan hasil kerjanya. Selanjutnya, tahapan pengembangan. Budaya risiko hendaknya dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai organisasi dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai sasaran di seluruh jajaran organisasi. Bentuk pemahaman dan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud di atas dalam proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi antara lain berupa: yang pertama, komitmen pimpinan untuk mempertimbangkan risiko dalam setiap pengambilan keputusan. Yang kedua, komunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh jajaran organisasi mengenai pentingnya manajemen risiko. Yang ketiga, penghargaan terhadap mereka yang dapat mengelola risiko dengan baik. Yang keempat, pengintegrasian manajemen risiko dalam proses organisasi. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pengembangan budaya manajemen risiko pada setiap organisasi jauh lebih penting dibandingkan membangun sebuah kebijakan dan prosedur yang rumit. Tahapan pengembangan budaya risiko yang dapat dijadikan panduan adalah sebagai berikut. Yang pertama, membentuk satuan kerja manajemen risiko sebagai pusat untuk membangun dan menyebarluaskan kebijakan dan prosedur risiko ke seluruh jenjang organisasi. Yang kedua, menyusun manual kode etik. Yang ketiga, merekrut pegawai yang memiliki sikap yang baik untuk memberikan pelayanan yang baik. Selanjutnya, strategi pengembangan. Dalam membangun budaya peduli risiko, terdapat beberapa hambatan dalam menerapkan risk management culture. Di antaranya, yang pertama, risiko pada sektor publik seringkali masih dipandang sebagai sesuatu yang negatif, sehingga jika ditampilkan sebagai sesuatu yang formal, dikhawatirkan akan memberi kesan yang buruk atau bahkan tumbuh resistensi yang kuat dan menghalangi seseorang untuk berbuat. Yang kedua, risiko dipandang sebagai sumber pemborosan biaya. Sebagaimana telah diuraikan di atas, untuk membangun budaya peduli risiko diperlukan suatu strategi pengembangan budaya peduli risiko yang mencerminkan adanya keterpaduan langkah antar pihak manajemen atau pimpinan dengan unit internal auditor. Adapun langkah-langkah penting yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, komitmen pimpinan untuk menciptakan suatu irama yang sama. Pimpinanlah yang menjadi pendorong dan penggerak utama untuk memulai budaya peduli risiko. Selanjutnya, pimpinan-pimpinan dan pimpinan level menengah berperan penting dalam mengkomunikasikan dan mempengaruhi perilaku karyawan dalam upaya untuk mengimplementasikan. Yang kedua, perlunya edukasi kepada seluruh stakeholder mengenai pentingnya melakukan manajemen risiko. Sampaikan pemahaman kepada mereka bagaimana potensi kerugian jika tanpa manajemen risiko. Lakukan workshop dan training manajemen risiko untuk pimpinan di berbagai level organisasi. Bahkan stakeholder lainnya seperti supplier dan partner. Hal ini supaya stakeholder yang terkait dengan organisasi kita dapat melakukan manajemen risiko dengan standar yang sama. Yang ketiga, knowledge sharing. Lakukan kegiatan-kegiatan bersifat knowledge sharing mengenai manajemen risiko, di mana karyawan dapat saling berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai manajemen risiko. Yang keempat, kesinambungan dan rekonsistensi. Sesuatu aktivitas akan menjadi budaya jika dilakukan secara terus-menerus dan konsisten dalam jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, agar risk management culture tercipta,
maka harus terdapat komunikasi yang konsisten mengenai pentingnya manajemen risiko dalam aktivitas keseharian, sehingga orang akan konsisten dalam melakukan manajemen risiko dalam aktivitasnya. Yang kelima yaitu ketepatan metode pengembangan manajemen risiko. Jika organisasi mengekspektasikan supaya orang-orang di dalamnya melakukan manajemen risiko, maka harus diciptakan suatu pendekatan yang jelas terhadap manajemen risiko. Prosedur harus didokumentasikan, disosialisasikan untuk kemudian diimplementasikan dalam keseharian pengambilan keputusan. Hal ini supaya jelas dan tidak terjadi kebingungan mengenai langkah apa yang harus diambil. Selanjutnya, manajemen perubahan. Pengertian manajemen perubahan yaitu wujud pendekatan melalui suatu proses untuk mengubah individu, tim, dan organisasi yang berlangsung secara terus-menerus untuk memperbarui sebuah organisasi. Manajemen perubahan sering dikaitkan dengan manajemen sumber daya manusia karena yang menjadi objek utama perubahan adalah sumber daya manusia. Sebagai makhluk hidup yang dinamis, manusia tidak bisa berdiam diri dengan kondisi lingkungan yang terus bergerak, sehingga perubahan diperlukan untuk mengarahkan pergerakan manusia ke arah yang diinginkan demi mencapai tujuan organisasi. Tujuan manajemen perubahan mempunyai manfaat bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Tanpa adanya perubahan, maka dapat dipastikan bahwa usia organisasi tidak akan bertahan lama. Perubahan bertujuan agar organisasi tidak menjadi statis melainkan tetap dinamis dalam menghadapi perkembangan zaman, kemajuan teknologi, dan di bidang pelayanan yang berkualitas. Tipe perubahan. Perubahan terdiri dari 3 tipe yang berbeda, di mana setiap tipe memerlukan strategi manajemen perubahan yang berbeda pula. 3 macam perubahan tersebut adalah: yang pertama, perubahan rutin; yang kedua, perubahan peningkatan; yang ketiga, perubahan inovatif. Pada dasarnya tidak ada satupun pendekatan yang sesuai untuk manajemen perubahan. Metode-metode yang digunakan untuk komunikasi, kepemimpinan, dan koordinasi kegiatan harus disesuaikan dalam menemukan kebutuhan masing-masing situasi perubahan. Tingkatan manajemen perubahan dalam organisasi seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa secara umum change management merupakan upaya untuk menata dan mengelola organisasi ke arah yang diinginkan, sehingga dalam sebuah organisasi terdapat beberapa tingkatan manajemen perubahan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, perubahan individu. Tingkatan ini adalah yang paling besar dari sebuah proses change management. Disinilah peranan pemimpin organisasi untuk mengatur arah perubahan individu agar sejalan dengan tujuan organisasi, sehingga change management di sini bisa dikaitkan dengan ilmu psikologi di mana pimpinan akan berorganisasi memahami perilaku individu sehingga dapat menentukan perubahan seperti apa yang layak untuk dirinya. Kedua, perubahan organisasi. Manajemen organisasi. Dalam organisasi ini berkaitan erat dengan manajemen proyek. Jika manajemen proyek berguna untuk memastikan solusi dari proyek yang dirancang, maka change management berperan untuk memastikan solusi tersebut dapat bekerja secara efektif. Pimpinan harus memastikan sumber daya mana yang perlu berubah untuk kepentingan keberhasilan proyek dan upaya perubahan seperti apa yang harus dilakukan untuk tujuan tersebut. Ketiga, perubahan kemampuan organisasi. Pada tingkatan ini, change management berperan secara langsung untuk mengelola organisasi agar secara efektif mampu beradaptasi dengan perubahan dunia atau lingkungan organisasi. Misalnya, pimpinan memberikan perubahan terhadap metode pengukuran kinerja sebelumnya yang dinilai tidak dapat mempengaruhi untuk mendukung tercapainya target organisasi. Perubahan dalam sebuah organisasi merupakan suatu yang penting jika ingin mempertahankan organisasi dan terus meningkatkan kinerjanya. Selanjutnya, rangkuman. Yang pertama, setiap organisasi menghadapi ketidakpastian dalam pencapaian visi, misi, dan tujuannya, dan tidak setiap organisasi siap menghadapi ketidakpastiannya. Yang kedua, kekuatan yang paling fundamental adalah terciptanya budaya resiko, di mana organisasi sudah secara otomatis dan menyeluruh menerapkan pengambilan keputusan yang berbasis resiko serta menyatukan keseimbangan antara resiko dan pengendaliannya dalam setiap proses bisnis organisasi. Ketiga, membangun dan memelihara kultur sadar resiko pada organisasi harus diwujudkan secara nyata. Dalam hal ini, perusahaan harus terus-menerus membangun lingkungan internal yang kondusif untuk memungkinkan proses manajemen risiko berjalan dengan lancar. Perubahan ini berhubungan dengan arah struktur dan kemampuan untuk organisasi tersebut tetap survive dan bahkan mencapai puncak perkembangannya menuju kondisi masa depan yang lebih baik. Yang keempat yaitu untuk membangun budaya peduli risiko diperlukan suatu strategi pengembangan budaya peduli risiko.
yang mencerminkan adanya keterpaduan langkah antara pihak manajemen atau pimpinan dengan unit internal auditor. Langkah-langkah penting yang harus diperhatikan dalam merumuskan strategi pengembangan budaya peduli risiko. Sekian penjelasan dari materi budidaya risiko dan aspek fundamental manajemen risiko. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.